Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aktif dengan NIM A2311. Di sini saya akan buat video penjelasan tentang basic service set, yang mana ini merupakan salah satu tugas untuk jaringan kabel. Jadi di sini saya akan membahas tentang basic service set dan bagaimana sih infrastruktur dari basic service set tersebut. Nah, langsung saja yang pertama, apa itu basic service set atau BSS? BSS adalah unit sel terkecil dalam jaringan WLAN atau WLAN yang berbasis IEEE 802.11 yang terdiri dari satu access point atau AP dan satu atau lebih wireless station yang berkomunikasi dalam satu area cakupan. Nah, jadi eh, ada beberapa komponen ya dalam eh, BSS ini. Yang pertama yaitu BSS ID, yang mana identifikasi unik untuk setiap BSS yang menggunakan MAC address dari access point. Yang kedua yaitu ada SSID, yang mana nama jaringan atau network name yang dapat dikenali oleh pengguna. Yang selanjutnya yaitu ada coverage area atau area cakupan sinyal yang disebut basic service area network. Nah, apa saja sih jenis-jenis BSS itu? Yang pertama yaitu ada IBSS, yaitu Independent BSS, yaitu ad hoc mode yang mana tidak memerlukan access point, stasiun komunikasi langsung, dan area kecil dan sementara. Contohnya transfer file antar komputer. Selanjutnya ada infrastruktur BSS yang mana uh, sudah menggunakan BSS dan uh, sudah menggunakan access point, yang mana access point ini mengelola komunikasi, jangkauannya lebih luas, dan yang paling umum digunakan. Lalu, bagaimana sih infrastruktur dari basic service network? Seperti yang terlihat di sini, ada yang pertama yaitu internet atau dari LAN, lalu diambil ke access point, lalu dari access point ini dibagi menjadi beberapa perangkat. Nah, access point ini merupakan pusat komunikasi dari BSS yang bertindak sebagai base station. Selanjutnya ada station atau perangkat perangkat klien seperti bisa laptop, smartphone atau tablet dan lain sebagainya. Lalu ada distribution system yaitu penghubungnya, yaitu yang menghubungkan access point ke jaringan kabel melalui LAN atau internet. Nah, selanjutnya ada BSA atau Basic Service Area, yaitu area cakupan dari sinyal dari access point ini. Nah, selanjutnya yaitu ada gimana sih cara kerja infrastruktur BSS ini? Yang pertama yaitu beacon dan discovery, yaitu access point mengirim sinyal beacon secara periodik, ya bisa berupa 100 milidetik setiap 100 milidetik, yang mana berisi informasi SSID, ISSID, dan kapabilitas jaringan. Selanjutnya dilakukan authentication, yang mana stasiun melakukan autentikasi ke jaringan access point menggunakan metode open system atau shared key authentication. Selanjutnya ada association, yaitu setelah autentikasi berhasil, stasiun melakukan association untuk mendapatkan association ID atau AID dari access point. Selanjutnya data transfer. Nah, semua data dari stasiun wajib melewati access point, yang mana access point ini bertindak sebagai relay atau bridge ke jaringan distribusi. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini yaitu uh, berbasis access point, yang mana dalam IBSS atau ad hoc itu tidak ada. Dalam infrastruktur BSS itu wajib ada access point. Lalu jangkauannya itu untuk infrastruktur BSS itu lebih luas. Nah, untuk manajemennya itu lebih terpusat kepada access point, dan untuk koneksi internetnya itu melalui access point, dan juga penggunaannya itu bisa untuk permanen. Nah, mungkin cukup sekian untuk basic service set ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas gimana sih cara tutorial setting access point, yaitu panduan lengkap dari awal konfigurasi access
poinnya dari koneksi fisik hingga jaringan Wi-Fi siap digunakan. Di sini saya menggunakan contohnya itu access point TP-Link. Eh, Nah, yang pertama persiapan itu peralatan yang dibutuhkan. Pertama tentu saja kita memerlukan access point. Yang kedua yaitu sudah memiliki router atau modem yang sudah terhubung ke internet. Ketiga memiliki laptop atau PC untuk konfigurasi via browser. Yang keempat ada kabel Ethernet minimal 2 buah yaitu LAN dari LAN ke LAN. Selanjutnya ada adaptor power yaitu uh, power over Ethernet. Selanjutnya ada browser bisa berupa Chrome atau Firefox terbaru. Nah, jadi tipsnya di sini itu reset terlebih dahulu ya akses poinnya dengan cara menekan tombol reset selama 10 detik jika jika sudah pernah dikonfigurasi sebelumnya. Nah, langkah yang pertama yaitu dengan koneksi fisik. Yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu menyalakan akses poinnya terlebih dahulu, lalu tunggu hingga proses bootingnya selesai, lalu sambungkan kabel kabel dari LAN router ke LAN access point, lalu sambungkan kabel dari LAN access point ke port LAN PC atau laptop. Lalu tunggu hingga lampu power dan LAN menyala stabil. Ingat, jangan gunakan port 1 pada access point. Uh, Lalu set IP-nya ke contohnya 192, 168, 0 dan yang X ini sesuai keinginan kita. Nah, selanjutnya uh, login ke buka browser kita bisa seperti Chrome atau Firefox, lalu ketik tplink.net atau klik K162 itu sesuai dengan kode access point kita. Lalu masukkan username-nya seperti admin kan, lalu untuk passwordnya juga admin karena ini default. Lalu klik tombol login. Yang mana uh, nanti ini password ini bisa diganti kalau udah pernah login gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan bisa pilih untuk mode access point yang kita gunakan. Yang pertama dengan langkah yaitu yang pertama klik menu setup, lalu pilih access point, uh, bukan yang repeater atau yang client ini, lalu karena mode ini lebih cocok untuk memperluas ke kabel ke WiFi. Lalu klik tombol next untuk lanjut. Nah, mode access point ini bisa untuk semua device WiFi yang terhubung ke satu titik pusat. Nah, selanjutnya itu langkah keempat ya, yang mana yaitu konfigurasi WiFi, yang mana SSID dan passwordnya. Yang pertama yaitu buka menu wireless, lalu ke wireless setting, lalu isi network name-nya atau SSID-nya dengan nama yang diinginkan. Di contoh ini saya kasih nama kantor WiFi misalnya 2004. Lalu pilih security mode-nya, pilih yang WPA2 PSK ini karena ini yang paling recommended dan yang paling aman. Lalu buat password minimal 8 karakter. Lalu untuk channelnya pilih auto dan channel width-nya itu pilih yang 20 atau 40 MHz. Lalu klik save. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu pengaturan IP dan menonaktifkan DHCP, yaitu dengan cara buka menu network, lalu pilih ke LAN setting, yang mana set IP yang awalnya itu di sini saya menggunakan contohnya itu 192, 168, 1254. Ini yang mana IP ini harus berbeda ya dari IP dari router yang pertama. Lalu DHCP ini wajib disable karena kita menggunakan IP statik. Lalu IP access point harus satu segmen dengan router, tapi harus beda dari angka terakhir. Jadi angka terakhirnya ini yang harus berbeda. Jadi angka yang 3 di awal ini, 3 bagian di awal ini harus sama. Lalu pilih DHCP servernya disable, ini wajib ya di disable. Lalu klik save atau simpan. Nah, langkah yang keenam yaitu pengaturan keamanan. Yang harus kita lakukan yaitu dengan buka menu security atau sistem, lalu ke sistem atau admin. Nah,
Di sini kita bisa ganti password ya dari admin ke password yang baru yang kita mau gitu. Misalnya ke password apa aja lah. Yang penting digantilah passwordnya agar keamanan WiFi kita itu lebih aman. Lalu klik simpan. Nah, langkah selanjutnya yaitu uji coba dan verifikasi. Eh, yaitu dengan cara klik reboot pada halaman sistem, lalu pindahkan kabel LAN dari access point ke port LAN router yang utama, lalu cari nama WiFi atau SSID yang telah kita buat tadi, lalu coba kita sambungkan WiFi dan masukkan kata sandi. Lalu cek status di HTTP 192.168.254 atau yang IP yang telah kita setting tadi. Lalu pastikan bisa aksesnya ke internet. Nah, di sini ada status perangkat yang telah terhubung ke jaringan kita tadi. Mungkin selanjutnya ada troubleshooting atau solusi masalah yang umum. Misal, tidak bisa akses tplink.net. Nah, jadi kita bisa pastikan solusinya itu dengan cara pastikan kabelnya terhubung ke LAN AP, set lalu set IP manual menjadi contohnya seperti ini gitu. Lalu apa sih solusi untuk WiFi yang tidak terdeteksi tapi tidak bisa connect? Nah, bisa kita coba dengan periksa password WiFi yang mana ini case sensitif, jadi huruf besar atau kecilnya itu berpengaruh. Lalu pastikan mode keamanan sesuai dengan WPA2, PSK, dan coba forget network lalu reconnect. Lalu apa sih solusi untuk masalahnya yang connect WiFi tapi tidak ada internet? Nah, jadi pastikan DHCP IP sudah disable, lalu periksa kabelan dari router ke HP sudah terhubung. Jadi mungkin ringkasannya itu untuk langkah setting IP itu ada itu yang pertama cek koneksi fisik dengan menyambungkan access point ke PC via kabelan, lalu buka web admin yaitu tplink.net atau dengan ngeklik IP dari modemnya. Yang ketiga yaitu pilih mode access point yaitu dengan cara quick setup lalu pilih mode access point. Lalu setting WiFi bisa dengan SSID atau password. Lalu selanjutnya ke setting IP atau DHCP. Lalu tahap ke-6 keamanan yaitu dengan mengganti password admin dan aktifkan enkripsi. Selanjutnya dengan uji coba yaitu reboot dan tes koneksi WiFi dan internet. Nah, jadi access point sudah siap digunakan. Nah, uh, mungkin apabila ada kendala bisa melakukan riset ulang dan lakukan lagi dari langkah awal. Mungkin cukup sekian penjelasan setting IP dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.